Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah memberikan kita kesehatan, baik itu kesehatan jasmani dan rohani. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, yang dimana beliau membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat Dewan Juri dan para penonton LDK Assalam, yang insyaallah Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya pribadi menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul karakter yang harus dipegang oleh pemuda milenial. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan potensi. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan godaan, tantangan, semangat, dan hambatan. Maka itu, manfaatkanlah masa muda kita dengan hal-hal yang baik, dengan ketaatan, dengan kebaikan, dan membela agama Islam. Selain dari karakter Rasulullah, ada cerita lain yang patut kita contoh, yaitu dari kisah Ashabul Kahfi. Yang pertama adalah akidah yang kuat. Dari kisah Ashabul Kahfi, kita dapat lihat bahwa pemuda-pemuda ketika mereka dikecam, diancam oleh raja yang sangat zalim, mereka lari meninggalkan kampungnya untuk menegakkan akidah mereka, menyelamatkan akidah mereka dari raja yang sangat zalim. Itulah yang harus kita contoh untuk kita terapkan pada zaman milenium ini, yaitu adalah akidah yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita memiliki akidah yang sangat kuat, maka Allah akan menjaga kita dari kemaksiatan yang ada di hadapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah rajin menuntut ilmu. Ilmu merupakan tingkat yang paling tertinggi. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW berkata bahwa ada anak pemuda yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata dan menantang Dajjal dan berkata, engkau adalah Dajjal yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim. Di sini kita dapat ambil hikmahnya bahwa seorang pemuda yang berilmu akan Allah angkat derajat ilmunya. Karena ketika pemuda berilmu, maka dia akan dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ketika pemuda berilmu, dia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pemuda tumbuh dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk golongan yang akan mendapatkan syafaat Allah di yaumul qiyamah kelak. Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan jiwa-jiwa pemuda yang tumbuh dalam ketaatan sejak kecil dan hingga tua kelak. Dia akan mendapatkan segala petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemuda zaman sekarang, jangan takut hijrah, karena hijrah bukan kunci dari suatu iman. Tanpa hijrah, kita akan tersesat di ujung jalan. Kemudian selain itu adalah yang keempat adalah menghargai waktu. Waktu merupakan hal penting dalam perjalanan hidup, karena waktu tidak bisa dilewati kembali setelah kita lewati. Waktu tidak bisa kita ulangi kembali, karena waktu cukup terulang satu kali dalam seumur hidup. Maka itu dalam Imam Syafi'i pernah berkata, waktu adalah pedang. Jika engkau tidak mampu memotong waktu, maka waktulah yang akan memotong engkau. Maksudnya adalah kita, para pemuda zaman milenial ini, jangan sampai kita kalah dengan waktu. Kita melalaikan waktu dengan hal-hal kemaksiatan, tetapi isilah waktu dengan hal-hal yang kebaikan, karena itu yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Yang kelima adalah berani. Berani mengambil resiko. Berani mengambil langkah untuk meninggalkan kejahatan dan keburukan dan mendekati segala kebaikan. Itulah kunci dari suatu hijrah. Berani mengambil langkah. Jika kita masih takut ditinggalkan oleh kawan, takut kehilangan harta, itu bukan apa-apanya. Karena Ashabul Kahfi, dia rela meninggalkan hartanya demi akidahnya. Dia rela meninggalkan kampung halaman demi akidahnya. Dan Rasulullah SAW, dia rela meninggalkan kampung halamannya, rela meninggalkan keluarganya demi apa? Demi akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga para muda zaman ini ikut turut bela sungkawa terhadap masa-masa yang penuh kejam ini. Kita harus mencontoh-contoh karakter dari Rasulullah SAW dan kisah-kisah yang lainnya. Maka itu mari kita doakan, semoga pemuda-pemuda zaman milenial ini semakin dekat pada Allah, menjadi generasi pemimpin bangsa yang sangat mulia dan membangun karakter bangsa yang menjadi lebih berkualitas dan intelijen. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.